perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Dan pertama perkenalkan saya Dona Kristina Sregar dan teman-teman saya ada Dewi Aprilia, Dewi Kristina, Junita, Mika Ave, dan Septiana. Baiklah teman-teman, teman saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama Junita. Kepada Junita saya persilahkan. Bahasan yang pertama adalah membeli perangkat lunak. Perusahaan lunak kalengan atau disebut dengan Kenneth Software merupakan program yang dijual pada para pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual dalam bentuk paket dengan vendor memasang sistem tersebut dan pengguna. Memutar kunci sering dibuat oleh vendor untuk berapresiasi dalam sebuah industri tertentu. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia jasa aplikasi yang disebut dengan application provider AS atau yang disebut dengan ASP yang mengirim perangkat lunak melalui internet. Perusahaan membeli perangkat lunak SIA mengikuti siklus hidup pengembangan sistem atau disebut dengan System Development Life Cycle SDLC normal kecuali untuk hal-hal berikut. 1. Selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan SIA tersedia apakah membelinya atau membuatnya sendiri. Yang kedua, beberapa langkah desain fisik, implementasi, dan konversi dapat diabaikan. 2. Memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan dari konferensi majalah industri internet atau dari buku telepon. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak cukup atau produk yang buruk akan menghilangkan dari bisnis, meninggalkan pelanggan serta produk-produk tanpa solusi dengan bantuan. Masuk ke dalam memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Proposal terbaik diperiksa untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi pengguna sebuah REP penting karena 1. Menghemat waktu informasi yang sama disediakan di seluruh vendor, mengeliminasi wawancara dan persyaratan berulang. Kedua, menyederhanakan proses pembuatan keputusan. Seluruh respon ada pada dalam format yang sama dan didasarkan pada informasi yang sama. 3. Mengurangi kesalahan. Kesempatan mengabaikan faktor-faktor penting dikurangi. Dan yang terakhir, keempat, menghindari potensi untuk ketidakpastian. Kedua pihak memiliki ekspektasi yang sama dari informasi yang terkait. Terima kasih Junita. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Aprilia. Kepada Dewi Aprilia dipersilahkan. Selanjutnya, mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem. Kinerja sistem dapat dibandingkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama masalah benchmark, yang kedua penskoran poin, yang ketiga penentuan biaya persyaratan. Benchmark adalah suatu tugas khusus input, pemrosesan, dan output atas SIA baru yang akan dijalankan. Yang kedua penskoran poin, yaitu memberikan sebuah bobot untuk setiap kriteria evaluasi berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga, penentuan biaya persyaratan, yaitu mengestimasikan biaya pembelian atau pengembangan fitur-fitur yang tidak tersedia. Selanjutnya ada pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Perangkat lunak diciptakan khusus oleh in-house oleh perusahaan luar dari inventaris modal program. Ketika memanfaatkan pengembangan luar, perusahaan harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan seperti yang pertama, dengan cermat memilih pengembangan yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaan. Yang kedua, menandatangani sebuah kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang. Yang ketiga, merencanakan proyek secara detail dan secara berkala mengawasi tiap langkah dalam proses pengembangan. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan skala. Yang kelima, mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas sampai proyek tersebut diterima. Kemudian ada perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir.
Komputasi pengguna akhir merupakan pengembangan, penggunaan, dan pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pengguna. Adapun keuntungan dan kerugian dari komputasi akhir. Keuntungannya adalah penciptaan, pengendalian, implementasi pengguna. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ketetapan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Yang kelima, fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Meskipun demikian, terdapat kekurangan yang signifikan. Dan untuk mengeliminasi keterlibatan para analisis dan pemrogram dalam proses pengembangan, diantaranya 1. Kesalahan logika dan pengembangan. Yang kedua, aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Yang keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Selanjutnya, sistem yang tidak kompatibel. Yang selanjutnya, duplikasi sistem dan data, sumber daya yang terbuang. Dan yang terakhir, peningkatan biaya. Terima kasih Dewi Aprilia. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mika. Pada Mika dipersilahkan. Mengelola dan mengendalikan komputasi pengguna akhir. Helpdesk mendukung dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Tugas-tugas helpdesk adalah menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk, perangkat keras dan perangkat lunak, multimedia dengan animasi atau video untuk membantu para staf mengarahkan penelepon untuk dapat melewati sebuah proses yang rumit. Mengalihdayakan sistem. Pengalih-dayaan merupakan pekerjaan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Ada keuntungan dan kerugian pengalih-dayaan. Beberapa keuntungan signifikan oleh atas pengalih-dayaan yaitu 1. Sebuah solusi bisnis. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, akses pada keahlian yang besar dan teknologi yang lebih baik. Yang keempat, biaya yang lebih rendah. Dan yang kelima, lebih sedikit waktu pengembangannya. Yang keenam, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah. Dan yang terakhir, memfasilitasi perampingan. Perusahaan yang melakukan pengalih-dayaan sering mengalami beberapa kerugian, yaitu 1. Ketidakfleksibilitas. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Yang keempat, sistem tidak valid. Yang kelima, tujuan yang tidak terpengaruh dan tidak terpenuhi. Yang keenam, layanan yang buruk. Dan yang ketujuh, peningkatan risiko. Terima kasih Mika. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Kristina. Pada Dewi Kristina dipersilahkan. Manajemen proses bisnis. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. Yang ketiga, proses bisnis haruslah cekatan. Organisasi harus secara berkelanjutan meningkatkan dan mengatur proses bisnisnya agar dapat bersaing. Yang keempat, proses bisnis haruslah selaras dengan strategis dan kebutuhan keorganisasian untuk menjadi efektif dan efisien. Sistem manajemen proses bisnis yaitu sistem yang mengotomatiskan, mengidentifikasi fasilitas peningkatan proses bisnis. Sistem manajemen proses bisnis memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, alat-alat kolaborasi menghapus penghalang komunikasi. Yang keempat, pengelolaan isi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar,
dan file elektronik lain. Prototyping. Prototyping adalah sebuah pendekatan yang terhadap desain sistem yang model kerjanya yang disederhanakan yang tengah dikembangkan. Terima kasih Dewi. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiana. Kepada Septiana dipersilahkan. Kapan menggunakan prototyping? Prototyping digunakan ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi, tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan, sistem informasi akuntansi tidak dapat dengan jelas divisualisasikan, atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Nah, prototyping ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama adalah memiliki definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangan yang lebih cepat. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan. Yang kelima, memiliki banyak peluang bagi perubahan. Dan yang keenam, lebih murah. Kerugian dari prototyping tersebut, yang pertama itu adalah waktu pengguna yang signifikan. Yang kedua, penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya alam. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasinya yang tidak cukup. Dan yang terakhir, reaksi perilaku yang negatif. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer atau Computer Aided Software or System Engineering, atau dapat disingkat sebagai CASE, merupakan paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Alat-alat CASE tersebut menyediakan sejumlah keuntungan penting. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas program, dan yang ketiga, penghematan biaya. Ada beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi CASE tersebut, meliputi yang pertama ada inkompatibilitas, di mana beberapa alat CASE tidak berinteraksi secara efektif dengan sistem yang lain. Yang kedua, ada biaya, di mana teknologi CASE ini sangat mahal dan sulit dijangkau oleh perusahaan-perusahaan yang kecil. Yang ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi, di mana sebuah survei Deloitte and Touch mengindikasikan bahwa hanya 37% CEO yang menggunakan CASE yakin bahwa mereka mencapai manfaat yang diharapkan. Nah, itu dia tadi hasil dari diskusi kami yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi yang kami bahas, materi yang kami diskusikan tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi adalah sebuah perusahaan dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk mendapatkan sistem informasi yang baru. Yang pertama, dengan kualitas dan kuantitas perangkat lunak buatan vendor yang meningkat, beberapa perusahaan membelinya. Dan yang kedua, Departemen Sistem Informasi Akuntansi mengembangkan perangkat lunak tersebut atau mengizinkan para pengguna akhir untuk mengembangkannya. Ada banyak cara untuk mempercepat atau meningkatkan proses pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut. Salah satunya adalah manajemen proses bisnis yang merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Demikianlah hasil dari presentasi kami kelompok 3 yang membahas tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.